Halo teman-teman, ngerujak lagi yuk. Hari ini aku mau petik berbagai macam buah segar sebagai bahan rujak gula merah. Kali ini aku makan rujak bareng teman-teman di pinggir danau. Yuk ikut aku. Udah lama nih nggak petik jambu kristal. Kali ini jambu kristal lagi berbuah dan siap untuk dipetik. Di kebun ini ada sekitar puluhan pohon dan sebagian besar sudah dipanen. Aku hanya petik buah yang tersisa. Ini aja masih lumayan banyak teman-teman. Oh iya, jambu kristal yang benar-benar matang bisa manis banget loh. Apalagi yang berukuran kecil dan kulitnya sudah berwarna kekuningan. Dicocol bumbu rujak enak banget karena teksturnya cukup lembut. Aku petik sekitar 1,5 kilogram teman-teman. Lanjut petik buah pepaya. Lihat nih, buah pepaya ini panjang banget, lebih dari 40 cm. Ini buah pertama loh. Teman-teman ada yang pernah lihat pepaya sepanjang ini? Kita petik satu aja ya. Ini aja udah cukup banget. Oh iya, neduh bentar dulu yuk. Aku juga mau cek buah apa aja nih yang cocok untuk bahan rujak. Aku biasanya bertanya di Cici. Cici adalah sebuah aplikasi asisten AI gratis yang bisa membantu dalam hidup kamu. Cici bisa bantu menjawab pertanyaan seperti minta resep atau melakukan pencarian dengan foto, penerjemahan, dan masih banyak lagi. Mending langsung download dan cobain aplikasi Cici sekarang, gratis. Lanjut ke kebun melon. Ini khusus melon emas atau biasa disebut golden melon. Untuk rasanya manis banget karena lokasi tanamnya di tempat yang kering dan panas. Untuk jenisnya ada dua, yaitu eksis dan kinasi. Keduanya memiliki warna yang hampir sama, tapi memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. Jadi walaupun sama-sama melon emas, tapi masih memiliki variannya masing-masing. Selanjutnya petik buah belimbing. Kalau buah belimbing wajib dibungkus ya teman-teman, karena gampang busuk terkena lalat buah. Apalagi kalau udah kena hujan, bungkusnya cukup pakai plastik bening aja ya. Tapi yang putih karena kalau yang hitam bisa menyerap panas dan bikin buahnya jadi rontok. Aku dapat beberapa buah. Selanjutnya petik buah pamelo atau jeruk bali. Ini salah satu favorit aku kalau dibikin rujak. Rasanya segar apalagi kalau yang udah mateng. Kadang rasanya bisa manis dan gak ada rasa pahit sama sekali. Aku pilih yang kulitnya sudah berwarna kekuningan. Jadi ukuran gak menentukan ya teman-teman. Ini isinya lumayan banyak dan isinya berwarna merah. Ini nih raja buah untuk bahan rujak, yaitu buah mangga. Walaupun pakai banyak buah, serasa ada yang kurang tanpa buah mangga. Sekarang di daerah aku lagi musim mangga teman-teman. Semua jenis mangga lagi berbuah dan sekitar 2 minggu lagi semuanya akan matang serentak. Habis petik jambu biji, sekarang next jambu air. Dari warna dan tampilannya pasti teman-teman udah pada ngiler. Bakalan seger banget sih dipadukan dengan bumbu rujak karena jambu ini ada rasa asam-asamnya. Gak bakalan bosen penghobi rujak kalau ada jambu air jenis ini. Karena pohonnya lumayan tinggi, jadi kameramen aku yang manjat. Aku dapat lumayan nih teman-teman. Lanjut ke kebun anggur. Satu tangkai anggur jenis ini beratnya bisa sampai 1 kilogram lebih. Bisa puas banget nih, apalagi rasanya manis segar dan ukurannya juga lumayan besar. Buah anggur enak banget loh dicocol bumbu rujak. Ada yang belum nyobain? Nggak bosan-bosan metik buah ini apalagi kalau ngerujak. Karena rasanya yang asam manis dan memiliki aroma khas yang beneran enak banget dipadukan dengan bumbu rujak. Mau jenis bumbu rujak apa aja, buah stroberi tetap enak dan segar. Karena memang dari awal proses petiknya udah nyenengin banget. Di antara semua buah, nggak ada yang nyamain keseruan metik stroberi di lokasi ini. Teman-teman pasti udah ngebayangin gimana rasanya. Baik dari pemandangan, kualitas, udara, cuaca, dan nuansanya bikin betah. Aku petik sekitar 1 kilogram teman-teman. Akhirnya lengkap sudah buat kita hari ini. Wadah aku sampai full banget. Tanpa menghabiskan waktu, langsung aja kita ke proses makan rujaknya. Buahnya udah aku potong-potong dan aku cuci bersih. Kali ini aku bareng teman-teman menikmati rujak komplit di pinggir danau. Ini beneran seru banget, apalagi lokasi ini juga ditumbuhi rumput hijau dan jauh dari keramaian. Kalau udah ngomongin rujak, yang senang bukan cewek aja loh, yang cowok juga pada suka. Wajar dong, karena ini perpaduan buah dan gula aren. Siapa sih yang gak suka buah, apalagi varian buahnya banyak gini. Makasih ya buat teman-teman yang suka mantengin video aku, karena kalau urusan buah pasti banyak yang suka. Mungkin kalau part makannya teman-teman gak penasaran, karena ini semua buah umum yang mudah dibeli di mana aja ya. Tapi yang terpenting adalah bagian petiknya. Itu yang paling seru. Bener kan teman-teman? Yuk absen dulu, teman-teman dari kota mana aja nih, karena aku yakin pasti banyak banget yang dari luar Pulau Lombok. Boleh dong sesekali absen dulu, biar aku tahu teman-teman penonton setia aku dari mana aja. Udah dulu ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, sekarang aku lagi di sawah nih, mau petik sayur untuk masak nanti malam. Pertama-tama aku mau petik kacang kara nih. Kalau di daerah aku ini namanya komak teman-teman. Sayuran ini bisa dimasak jadi berbagai macam olahan loh. Bisa dibuat sayur bening, sayur santan, sambal goreng, dan masih banyak lagi.
Setiap sawah di daerah aku pasti nanam berbagai macam sayuran. Jadi kami di sini nggak perlu beli lagi. Enak banget nggak sih hidup di pedesaan? Hehe. Selanjutnya aku mau petik kecipir. Sayuran ini hampir sama dengan kacang kara karena bisa dibuat untuk berbagai macam olahan. Tapi hobi aku dibuat sambal goreng atau direbus kemudian dicocol sambal bebero. Enak banget. Selanjutnya daun singkong muda nih. Kalau ini cocoknya dibuat sayur santan. Aku juga sering buat mie rebus pakai bumbu resep aku. Kemudian ditambahin daun singkong. Buat teman-teman yang masih kos, cobain deh biar ada sensasinya. Bisa juga dicoba di rumah. Kapan-kapan aku spill ya cara masaknya. Wah, cabai di sawah aku juga udah ada yang merah-merah nih. Langsung kita petik aja, mumpung harga cabai lagi mahal. Lumayan nih, bisa berhemat. Hehe. Walaupun pohonnya masih kecil gini, tapi buahnya nggak mau kalah. Lanjut, ada daun turi nih. Rasa daun ini ada pahit-pahitnya dikit. Selain daunnya, bunganya juga bisa dimasak loh. Oh iya, pohon turi ini hanya ada di Asia Tenggara dan Asia Selatan, seperti di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan India. Aku juga mau cek buah pisang. Yang ini masih belum tua. Kita cari lagi ya. Ada yang tumbang nih. Kebetulan udah ada yang matang. Langsung kita makan ya. Kalau udah tumbang harus cepat diambil ya biar nggak rusak. Memang apapun jenis buah yang matang di pohonnya rata-rata lebih enak ya. Aku harus cepat-cepat kasih tahu bapak aku nih. Nanti keburu diserbu kelelawar. Kayak gini nih. Kita pilih-pilih lagi yang udah matang. Kita cuma dapat 3 biji aja. Lumayan lah ya. Selanjutnya kita mau ngambil jantung pisang. Kebetulan ada satu nih. Jantung pisang ini bisa diolah menjadi sayur santan. Apalagi ada ikan asin. Enak parah deh pokoknya. Wah, lumayan nih hasil ngebolang hari ini. Habis panas-panasan, aku mampir dulu nih ke minimarket buat beli Wardah Herbal Treatment Shampoo. Kita-kita yang pakai hijab nggak perlu khawatir lagi dengan rambut rontok, lepek, dan gatal-gatal. Karena Wardah Treatment Shampoo ini menggunakan split care teknologi, yaitu teknologi untuk kulit yang tertutup hijab seperti kita-kita ini. Keren banget gak sih? Ditambah lagi, shampoo ini ada aminomiclar cleansing dan juga natural antibakterial, jadi kulit kepala kita nggak terasa gatal. Rambut juga nggak kering, nggak lepek, dan nggak rontok. Keramas pakai ini, terus pergi kegiatan di luar, pas pulang buka jilbab, rambut kita tuh masih fresh, nyaman, nggak kerasa gatal. Makanya tiap hari aku selalu pakai ini. Teman-teman juga harus coba ya. Halo teman-teman, sekarang aku lagi liburan bareng keluarga aku di Kota Selong. Ini nih salah satu tempat favorit aku. Selain tempatnya bagus dan sejuk, di sini juga nyaman banget karena ada banyak spot foto dan kolam renang teman-teman. Yuk kita turun. Keramik dasar kolam ini berwarna biru tua, jadi airnya juga terlihat berwarna biru. Di sini ada 4 kolam renang ya, 3 di bawah dan ada 1 di atas. Salah satunya kolam khusus untuk anak-anak ya. Oh iya teman-teman, pasti banyak yang bertanya-tanya kan kenapa aku tetap santuy walaupun sering keluar panas-panasan kayak gini. Karena aku selalu pakai ini nih, nyegerin banget. Apalagi abis panas-panasan, muka aku sering merah dan iritasi. Seketika masalah di wajah aku langsung hilang. Seneng banget. Aku juga pakai di tangan karena tangan aku kering banget. Bisa dikuku juga loh. Aku hanya pakai satu produk, Wardah Aloe Multifunction Gel. Bisa dipakai di rambut, apalagi buat maskeran. Muka jadi kelihatan fresh dan tambah kenceng. Aku jadi nggak khawatir lagi beraktivitas di cuaca panas. Kalau udah kering, tinggal dibilas deh. Makanya aku selalu bawa kemana aja. Kalian harus coba ya. Lanjut, yuk kita keliling lagi. Nggak puas nih kalau hanya review sebagian aja. Di sini ada banyak tangga. Hati-hati ya kalau musim hujan, licin banget. Nah, kalau di atas ini ada kolam ikan gurame. Di sini juga disediakan musola dan toilet khusus pria dan wanita. Kita lanjut keliling lagi ya. Aku mau ke kolam ikan koi. Ini dia nih kolamnya. Wah, ikannya cantik-cantik banget. Kalau lihat ikan gini wajib nih aku pegang-pegang karena ikannya bersahabat banget. Tanganku rasanya kayak dipijit, geli-geli gimana gitu. Kayaknya udah pada lapar nih. Kita kasih makan dulu ya. Langsung diserbu dong, gemes banget. Teman-teman ada yang ternak ikan koi nggak di rumah? Sayangnya aku nggak punya kolam, padahal pengen banget. Nah, ini dia kolam yang di atas, masih proses renovasi ya. Di sini juga ada akuarium dan ikannya super jumbo. Tuh, lihat akuarium ini benar-benar memanjakan mata aku. Seandainya aku bisa beli rumah sendiri, aku harus buat nih akuarium yang kayak gini. Hehe. Sekarang kita pilih-pilih dulu menu apa aja nih yang ada di sini. Aku mau pesan nasi goreng. Nah, kita spill ya dapurnya.
Ada banyak karyawan yang super sibuk karena di bawah sana para tamu udah nunggu pesanan. Ada pelecing kangkung dan ayam bakar juga di sini. Sambil nunggu pesanan datang, aku main ayunan dulu nih sambil menikmati suasana di sini. Nah, ini dia nasi gorengnya. Aku pesen nasi goreng udang, minumnya es teh aja ya. Selain itu juga ada tahu goreng sari buah. Mari kita makan. Oh iya, parkiran khusus mobil ada di luar ya. Kita jalan sekitar 20 meter dari parkiran motor. Udah dulu ya teman-teman, dadah.